Bethesda, Jawa Barat. Apa kabar semua? Saya berharap saudara ada dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat semua. Hari ini kita memasuki hari ke-34 dalam program Doa Puasa 40 Hari. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang Mara dan Elim. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan sering kali dikatakan sebagai gambaran pelajaran hidup orang percaya, pembentukan karakter dan belajar bersyukur di setiap keadaan, ya seperti yang kita alami saat ini. Memang bukan perjalanan yang mudah untuk keluar dari kesulitan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, karena jalan menuju kepada kehidupan yang lebih baik itu dikatakan sesak dan sempit, ya. Hanya sedikit orang yang mendapatkannya, seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya. Nah, kita melihat hampir 100% orang yang keluar dari Mesir tidak masuk ke tanah Kanaan, ya, karena bangsa Israel tidak siap menghadapi proses menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Banyak orang mau instan untuk memperoleh kehidupan tanpa proses atau tanpa perjuangan. Seperti bangsa Israel yang harus melewati daerah yang namanya Mara, ya, dan berhadapan dengan hal-hal yang bisa jadi memahitkan hati dan seringkali kecewa, ya, tawar hati, dan lain sebagainya, ya. Kita sering kali juga bertanya-tanya dalam hati, kenapa Tuhan izinkan kesulitan dan lain sebagainya melewati hidup kita, seperti yang ditanyakan juga mungkin sama bangsa Israel, kenapa harus ada Mara, ya. Mereka sudah 3 hari nggak minum, mereka mungkin juga nggak makan, ya. Mereka kelaparan dan kehausan, ya. Itu sebabnya begitu ketemu air, airnya pahit, ya. Di dalam Keluaran 15 ayat 25, jawabannya adalah dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka, ya. Nah, Tuhan mencoba bangsa Israel memberi air yang pahit. Apakah mereka menerima atau bersungut-sungut? Jawabannya adalah kita tahu bersungut-sungut, ya. Nah, saya mendengar ada seorang ilmuwan mengadakan penelitian di Mara dan ditemukan bahwa air yang pahit di Mara itu berguna untuk mendetok racun dalam tubuh dan berguna untuk memberi daya tahan tubuh. Nah, saya berpikir mungkin Tuhan punya rencana memberikan air yang pahit itu. Kalau bangsa Israel minum air yang pahit itu, maka dia memiliki daya tahan tubuh. Dan racun-racun yang ada di dalam tubuhnya mungkin selama dia ada di Mesir, ada tulah-tulah yang menjijikan, ada tulah binatang-binatang yang lain. Mungkin, ya, saya tidak tahu apakah itu memang rencana Tuhan. Dan untuk memperoleh daya tahan tubuh, karena padang gurun memiliki cuaca yang ekstrim, siang panas sekali dan malam dingin sekali. Mungkin dengan minum air yang pahit itu dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat, ya. Nah, sebenarnya air yang pahit itu saya pikir itu dapat diminum, tetapi bangsa Israel tidak mau meminumnya, ya. Seperti kita tahu ada minuman pahit seperti Sambiloto, Bratawali yang rasanya pahit sekali, tetapi kita bisa minum dan itu mengandung kesehatan gitu kalau kita mau meminumnya. Tetapi mungkin banyak orang tidak kuat untuk minum yang rasanya pahit, ya. Tetapi itulah keterbatasan manusia, saudara, ya. Kita tidak mengerti rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan ingin mengajarkan berbagai ketetapan dan peraturan supaya kita semakin mengerti rencana dan rancangan Tuhan. Nah, Keluaran 15 ayat 26 mengatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ya, jawaban ini ditegaskan oleh Daud yang menyatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, ya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi ketetapan-ketetapan walaupun rasanya pahit, peraturan-peraturan, mari kita lakukan, kita makan, tetapi di balik kepahitan itu, di balik ketetapan itu ada janji Tuhan yang luar biasa yang membuat kita memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar taat tentang apa yang Tuhan ajarkan kepada kita agar kita bisa lebih serius lagi sama Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini kita menghadapi COVID-19, ya, sudah beberapa bulan mengingatkan kita, ya, untuk kita mengambil waktu sebaik mungkin untuk kita lebih serius dengan Tuhan, ya, untuk kita merendahkan diri, mengambil bersaat teduh dengan Tuhan supaya kehidupan kita lebih disegarkan lagi. Kadang kita lebih serius dengan pekerjaan-pekerjaan kita lebih serius dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak ada kaitannya untuk dengan menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi peristiwa Mara dan Elim dicatat menjadi pelajaran bagi orang percaya, walaupun ini hanya sedikit saja yang dicatat, ya. Jadi di balik Mara, ya, ada Elim, ya. Seperti apakah Elim? Nah, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Itu yang disediakan Allah. Jadi Allah membiarkan bangsa Israel lewat ke Mara untuk mencobai, kata firman Tuhan, ya. Apakah mereka bertahan atau mereka bersungut-sungut? Tetapi mereka pada akhirnya bersungut-sungut dan air yang pahit dirubah menjadi manis. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus dalam keadaan terpuruk dan dalam keadaan kepahitan. Sebaliknya, Dia menuntun kita untuk kita meraih berkat yang sudah Dia sediakan, ya. Apakah saat ini, ya, kita sedang berada di Mara atau di Elim? Ya, marilah kita berpikir sejenak, ya. Kalau saudara ada di Mara, marilah menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk terus kita berjalan, dan Yesus atau Tuhan pasti menyertai kita. Nah, pesan Tuhan, di tengah pengalaman yang pahit pun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan berkat dan kebaikan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Doa syafaat kita adalah kita berdoa untuk keluarga jemaat, keluarga hamba Tuhan, dan kita berdoa juga untuk gembala sidang yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di pedalaman, supaya Tuhan terus menyegarkan, beri kekuatan supaya berjalan terus di dalam penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.